Hello, good morning everyone. My name is Sinta Budianti. My number is 09190134111. I'm from Department of English Education in 5th semester, exactly in morning class. Here, I would like to practice for my midterm test. It's the interpretation from the speech of Millie Bobby Brown. Young people don't want to be talked about. We want to do talking. Okay, let's start it. Thank you, wherever you are, and thank you, David, for all that you do for UNICEF. You've been such an inspiration to me in my work as a UNICEF Goodwill Ambassador. Like you, I'm in this for the long haul. Terima kasih dimanapun kau berada, dan terima kasih David untuk semua yang telah kau lakukan kepada UNICEF. Kau menjadi inspirasi dalam pekerjaanku sebagai Goodwill Ambassador UNICEF. Saya seperti Anda, saya juga akan melakukan hal yang sama seperti Anda. In 2016, when I was 12 years old, I took part in the UNICEF 70th anniversary celebrations here at the UN. I'll never forget it. Now, 3 years later, it's great to be back with David to mark another milestone, the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Pada tahun 2016, ketika saya berumur 12 tahun, saya bergabung dalam perayaan ke-70 UNICEF di sini, di PBB. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan sekarang, 3 tahun kemudian, saya sangat senang kembali bersama David untuk menandai tonggak sejarah lain, yaitu ulang tahun ke-30 Konvensi Hak Anak. In world capitals and buildings like this, adults talk about children's rights. But today, young people don't want to be talked about. We want to do the talking. Millions of people responded to UNICEF surveys and petitions about what the Convention on the Rights of the Child meant to them. Di ibu kota pada saat ini, orang-orang dewasa membicarakan tentang hak-hak anak. Tapi sekarang, orang-orang muda tidak ingin dibicarakan. Kami ingin berbicara. Jutaan orang menanggapi survei UNICEF dan petisi tentang apa makna dari Konvensi Hak Anak bagi mereka. In the words of one young person, be an active voice. Don't let things go unnoticed. So today, I want to talk about an issue that is very personal to me. Something that so often goes unnoticed, but causes real suffering. Bullying. Dengan kata-kata seorang anak remaja, jadilah suara yang aktif. Jangan biarkan hal-hal tidak diketahui. Jadi hari ini saya ingin membicarakan tentang hal yang sangat pribadi bagi saya, sesuatu yang sering tidak disadari, namun menyebabkan penderitaan yang nyata bagi saya. Penindasan. Like David, I've been very lucky in my life. I take nothing for granted. But I also know what it feels like to be vulnerable. At school, I was bullied by a group of students. I remember feeling helpless. Seperti David, saya sangat beruntung dalam hidup. Saya tidak mengambil apapun untuk diberikan, tapi saya tahu bagaimana rasanya menjadi rentan. Di sekolah, saya dirundung oleh sekelompok siswa. Saya ingat ketika itu saya merasa tak berdaya. You know, school used to be a safe place, and now I was scared to go. I didn't know who I could trust or who I could turn to. Like millions of other girls around the world, I've also been bullied and harassed online. Kau tahu, sekolah yang biasanya menjadi tempat yang aman, saat itu aku merasa takut untuk pergi ke sana. Saya tidak tahu siapa yang bisa saya percayai, dan saya tidak tahu siapa saya bisa berpaling. Seperti jutaan gadis lainnya di seluruh dunia, saya juga diganggu dan dilecehkan secara online. It's a terrifying feeling to look at your phone and see that messages that people are sending you are filled with anger, hate, and even threats. So many of these are strangers and anonymous trolls on the internet. And like all bullies, they gain their power by taking power away from others, by making them feel scared and helpless as I did. Ini adalah perasaan yang menakutkan untuk ketika Anda melihat ponsel dan melihat bahwa banyak orang yang mengirimi Anda pesan dengan penuh kebencian, kemarahan, dan bahkan ancaman. Banyak dari mereka adalah orang asing dan troll anonim di internet. Dan seperti semua pengganggu lainnya, mereka mendapatkan kekuasaan ketika mereka mengambil kekuasaan dari orang lain yang merasa takut dan tak berdaya, seperti yang setelah saya rasakan. I was lucky with the help of my friends, family, and people around me.
I was able to overcome these negative feelings and take my power back. But millions of children aren't so lucky. Saya beruntung dengan bantuan teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya bisa mengatasi perasaan negatif ini dan mengambil kekuatan saya kembali. Tapi jutaan anak-anak tidak begitu beruntung. They're still struggling in the darkness, wrestling with fear, with insecurity. Bullying and online threats are never harmless, never just words. It puts children's mental health at risk. It causes stress, and in the most extreme cases and in areas around the world where conflict and violence are daily threats, it can lead to self-harm, sickness, and even suicide. Mereka masih berjuang dalam kegelapan, bergulat dalam ketakutan dan ketidakamanan. Penindasan dan ancaman di internet ini selalu dianggap tidak pernah membahayakan dan disepelekan. Padahal hal itu adalah hal yang membahayakan untuk kesehatan mental anak-anak. Hal ini bisa menyebabkan tekanan dan di dalam kasus yang paling ekstrim, ketika di daerah-daerah lainnya di seluruh dunia merasa bahwa ini adalah konflik yang biasa terjadi sehari-hari, hal ini dapat menuntun kita kepada tindakan menyakiti diri sendiri, depresi, atau bahkan bisa menuntun kepada bunuh diri. Today at UNICEF, I talk a lot about kindness, about how we can shape positive environments in schools, and how we can support each other online. I'm convinced that social media doesn't have to be a place of fear, bullying, and harassment. Hari ini di UNICEF, saya berbicara tentang kebaikan, tentang bagaimana kita membentuk lingkungan yang positif di sekolah, dan bagaimana kita bisa saling membantu di tempat online. Saya yakin bahwa media sosial juga tidak harus menjadi tempat yang menyeramkan dan penuh penindasan ataupun pelecehan. It can bring people together. It can be a place of love and support. Somewhere in the world right now, a teenage girl is being bullied online. She's scared, she's vulnerable, she feels alone. Hal ini dapat membawa orang bersama-sama menjadi tempat yang penuh dengan dukungan dan cinta. Di suatu tempat di dunia saat ini, seorang gadis remaja dirundung secara online. Dia takut, dia rentan, dia merasa sendirian. My message to her is this: you are not alone. There are people who care about you, and there are people who will listen if you reach out for help. You have rights. Pesan saya kepada Anda adalah, Anda tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli terhadap Anda. Ada orang-orang yang akan mendengarkan jika Anda mengeluarkan tangan untuk meminta bantuan. Anda memiliki hak. In my role as a Goodwill ambassador, I will continue talking about this wherever I go. I will take every opportunity to spread the word about how we can end bullying online and off. Dalam peran saya sebagai Goodwill Ambassador UNICEF, saya akan terus membicarakan kemanapun saya pergi, dan saya akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyebarkan berita ini tentang bagaimana kita bisa mengakhiri penindasan di internet dan mematikannya. But I'm not alone about speaking about children's rights. I'm joined by tens of thousands of other young people from every part of the world demanding to be heard. In September, in this very building, Greta Thunberg, a 16-year-old girl, told world leaders an uncomfortable truth. Tapi saya tidak sendirian membicara tentang hak-hak anak ini. Saya bergabung dengan puluhan ribu anak muda lainnya dari setiap penjuru dunia, menuntut untuk didengarkan. Pada bulan September di gedung ini, Greta Thunberg, seorang gadis berusia 16 tahun, mengatakan kepada para pemimpin dunia kebenaran yang tidak menyenangkan. She told them that the adults of the world had failed to act on climate change, and she's carrying that message around the world. And now, Greta's message is being echoed every Friday when thousands of young people leave their classrooms to protest the world's inaction to climate change. Dia mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang dewasa di dunia telah gagal untuk bertindak terhadap perubahan iklim, dan dia membawa pesan itu ke seluruh dunia. Dan sekarang pesan Greta sedang bergema setiap Jumat ketika ribuan anak muda itu meninggalkan ruang kelas mereka untuk memprotes dunia dalam tindakan terhadap perubahan iklim.
Young people like her are shouting for world leaders to hear, to listen, and to act. Every one of you here today can be the loudspeaker that turns our voices into real change, into policies, programs, laws, and investments that keep children safe, that make our world a better, healthier, stronger place for all. Anak muda seperti dia berteriak agar para pemimpin di dunia mendengarkan dan bertindak. Anda masing-masing di sini didapat menjadi pengeras suara yang mengubah suara kita menjadi perubahan nyata, menjadi kebijakan, menjadi program, hukum, dan investasi yang menjaga keselamatan anak-anak, yang membuat kita menjadi tempat yang lebih baik, lebih sehat, lebih kuat bagi semua. 30 years ago, Audrey Hepburn reminded us the power of the rights protected in the Convention. These rights matter, they are eternal, but they are not automatic. It's up to all of us to bring these rights to life. 30 tahun yang lalu, Audrey Hepburn mengingatkan kita pada kekuatan hak yang dilindungi dan konvensi hak-hak ini yang bersifat kekal, tetapi tidak otomatis. Itu terserah kepada kita semua untuk membawa hak-hak ini di kehidupan. On this World Children's Day, let's be mindful of Audrey's words and carry her commitment forward. The children of the world are asking you to stand with us, listen to us, and renew your promises to the world's children. Thank you. Pada hari anak-anak ini, mari kita ingatkan kata-kata Audrey yang membawa komitmennya ke depan. Anak-anak di dunia meminta Anda untuk berdiri bersama kami, menyenangkan kami, dan memperbarui janji-janji Anda kepada anak-anak di dunia. Terima kasih. Okay, that's all of me. I'm so sorry if there are any mistaken. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.